Artinya masih punya winning condition, iya. Betul. Tapi menurut gue All-Star Barokah eksekusinya benar-benar harus zero mistake kalau gue bilang. Satu mistake ini game over gue bilang. Karena Archangel segala dari speak ya ini dia punya segala plannya. Early, mid, late dia punya. Dia benar-benar nge-counter juga komposisi 5 dari All-Star Barokah. Dan ini bakal menjadi misi yang berat buat All-Star Barokah. Mereka benar-benar harus jangan sampai ada mistake sedikit pun untuk bisa memenangkan di game kedua ini. Dan oke, kita masuk ke game kedua. All-Star Barokah menghadapi Archangel. Balasan di awal, Human OP langsung bonyok di sana. Dan belum apa-apa, udah bonyok gitu. Dan ini bakal jadi PR banget. Dan kita lihat sini pun juga nampaknya bakal coba main di zoning aja. Creep kecil akan diambil oleh Archangel 18 nih. Emily support bos. Jangan main-main bos. Emily support. Emilynya support bos, jangan main-main bos. Bener. Waduh, nggak bisa Anda terlalu leha-leha Dylan, nggak bisa Anda. Dibikin diajak berdansa Anda sama Emily. Nggak bisa. Pokoknya lu berantem lawan Emily, Emilynya berdiri di situ, udah mending mundur dulu. Oh my god. Mundur cantik dulu kecuali ada Omennya di situ ya. Yes, bener-bener. Ya, tapi gini, Omen sama Emily Omennya bisa menang, tapi Omen lawan Mina, Omennya nggak bisa menang. Jadi masih berbolak-bolak di sini loh, masih berbalik-balik. Betul. Dan kita sebenarnya pakai 6% udah ini bisa mencoba untuk diambil, tapi kita sini dari arah bawah. Ada Yolo mencoba untuk menggocek-gocek Simpo, tapi Simpo mencoba ambil, berhasil diambil sama Archangel dan Zelorian. Oh my god, ini Zelta, ini mimpi buruk buat Aliswell. Capek-capek ngehit diambil sama Lorian. Oh no. Iya, kayaknya punishnya masih ada di toko-toko kesayangan kita ya kayaknya ya. Belum kebeli kayaknya. Oh my god. Dan jadi ini pun juga Archangel lu lihat deh. Udah yuk dapat yuk. Ya ke bawah yuk ke apa bisa lu santai aja 5-5 ajar. Santai aja. Anjar ya, mereka enggak bisa apa-apa juga. Kita masih punya 5 sampai 4 detik sekarang udah bakal keluar lagi abisalnya di menit kedua, tapi Bibi kita lihat udah mulai ngambil creep kecilnya aja, tapi dari RX udah ngeluarin juga ada Starlight di sana untuk kena Human OP. Gak bisa kemana-mana tapi masih mencoba bertahan di sana. Oh my god, Minanya pak, Minanya sakit banget di sana. Dan oh no, dari Abyssal Dragon membackup cuma apa ke sini, berhasil di secure sama All-Star Barokah, dibalikin dan Decoy tapi mau kalah, mengajar di sana. Echo tertumbang di sana. Ntar jadi Joker menjadi kawan berikutnya bakal diuber, nggak bisa, harus tumbang di sana. Dan masih dapat 2 kill, tapi Yolo di sana dengan rasnya langsung mendorong lagi dan menjadi kill buat All-Star Barokah. Dan gua harus kasih kredit besar buat All-Star Barokah. Fight back yang bagus banget, meskipun tadi Mina udah ngejaga duluan, udah ngebarin duluan tadi. Cuman menurutku permainan yang sangat bagus gue bilang dari Bibip tadi. Bener-bener dia bisa somehow dia bisa mencuri atau main di war 5-5 tadi. Dan juga tadi dari seorang Yolo bagus banget dorongannya. Kalau gue mau kasih propsnya ke siapa? Ke Abyssalnya. Abyssalnya yang ngacak-ngacak RX tadi. Tadi Abyssalnya knock up 4 orang dari RX itu yang bikin semuanya kebalik. Untung RX masih bisa dapat kill. Tadi kalau misalnya pas knock up dihabisin langsung sama AIW, itu knock up-nya Abyssal yang OP di situ. Iya, itu MVP-nya Abyssal banget emang, bener-bener. Karena tadi gue juga sempat lihat yang kenok siapa aja tuh. 4 orang bener. Makanya bener. Dan tadi emang inisiasi lu dari Archangel, jadi emang Archangel di dalam. Jadi emang tadi yang kena knock ada dari pemain dari Archangel. Setelah sini dari All-Star Barokah masih menahan untuk di arah top lane dan ini lumayan sakit juga. Terkasih di Human OP langsung nggak tanggung nomor diantar di sini, tapi follow sedikit terlambat. Oh no, Richard harus tumbang di sana oleh Hound. Bahkan Sentral bakal disecure oleh Archangel 18 dan apa yang terjadi tadi itu mistake banget sih dari All-Star Barokah. Gue gak ngerti itu miskom banget sih terjadi dengan Richard. Tapi masih di arah top lane-nya. Coba di arah top lane-nya, dia bercikulangan di sana. Tapi tanky banget, tapi gak bisa. Ada headshot. Oh my god, headshot di sana. Dapat 3 kill. Di nomor dari Hound harus cabut di sana. Archangel terlalu dalam masuknya ke arah tower. Dead Embers yang bagus di sana. Dan Kunai Blitz dari Hayate sangat on point. Wow, itu sebenarnya Human OP tadi awalnya tuh mistake banget loh. Dia menurut gue terlalu prematur. Dia ngeluarin Mark of the Hunter sama Jungle Strike-nya 2 kali ke depan. Full invest, harus keluarin Mark of the Frost. Mark of the Frost-nya pun timingnya salah, Starry Night-nya belum keluar. Harus tumbang gitu aja, itu overextend dari Human OP. Tapi sekali lagi, untungnya AIW Barokah masih bisa memakai keadaannya dengan cukup baik. Sekali lagi, karena sekarang berarti udah mulai kelihatan nih, AIW Barokah udah
kelihatan. Cara mainnya adalah gimana cuma meng-counter Arc X ketika mereka udah gak punya skill. Jadi sekarang mereka masih nungguin hal itu. Dari tadi gue lihat mereka nungguin hal itu dan ternyata sekarang lumayan berhasil. Perolehan goldnya sekarang mereka bisa unggul dan juga dari tadi objektifnya pun masih lumayan, masih bisa dapetin walaupun 2 kali Spirit Sentinel. Arc X benar-benar menghargai banget Spirit Sentinel. Kalau misalnya tadi lihat 3-4 orang selalu ada di sana buat fight, cuma buat Spirit Sentinel. Pada bahasanya, tapi menurut gua sini dari Archangel harus lebih berrespect lagi sih dari Orsa Baroka, karena tadi kalau gue bilang itu satu buat dev yang sebenarnya gak perlu juga. Kalau gue bilang maksud gue itu gak apa ya, gue ngerti lagi nih lo, gue ngerti lo tahun 5, cuma menurut gue tuh gak worth it sih untuk ajar dan beraja dan kalau menjadi secure aja, dan ini Orsa menjadi keunggulan buat mereka meskipun oke tukar dengan Abyssal, tapi sekali lagi ini mereka udah sebenarnya 2 archer lari ke atas dan mereka punya buff untuk ngacurin tower cepet ini, dan menurut gue ini bakal dirasai terpegasi di arah bawahnya. Asal di atas, asal gak ada mereka berantar mengarah ke arah Sinponya, si bakal diincar namanya di sini oleh Human OP, tapi gak ada pelanjutan lagi karena Decoy masih menjaga dengan sangat baik untuk dari tower atas ya, dan kita masih 2 proxy terjadi nih di bottom lane. Omen dan Mina sama-sama proxy. Sama-sama proxy buat jalan dapetin war selanjutnya. Makanya ini masih menunggu dulu, tapi kayaknya Omennya kayaknya agak kejepit deh karena ada Hound di situ, tapi masih ada YOLO juga yang masih bisa lihat. Untungnya masih ada drone drop yang masih bisa memulakan Hound dengan cukup aman. Tadi kalau enggak dia bakal tertangkap di tengah-tengah dua petarung ya, Omen sama Ras ya. Bener. Dan menurut gue dengan situasi seperti ini, Orsa Baroka jadi punya kesempatan sih untuk bisa nge-fight back sih, karena mereka punya keunggulan dari segi network juga, dan juga kalau kita perhatikan juga dari dari Elander juga dari Hayatnya juga lumayan dari segi farmingnya, dia mendapatkan farmingnya cukup bagus. Menurut gue dia jadi bagus banget, dan Human OP kita sekali dia Embrace karena Decoy mengikat di sana, tapi nampaknya towernya tidak mengarah karena Decoy. Decoy masih bisa melarikan diri, pasti terbentar YOLO datang hampir. Decoy, tapi Decoy masih bertahan, nampaknya dia nggak bisa tembus, tapi Zelta di bawah, tapi di secure, bahkan Hayate berdua serang Mamba dari Minanya, global, udah tipis banget sedikit lagi, tapi kita sini, Hound datang, dapat jelasin di pagi. What a play di sana, dan itu menurut gue bagus banget, ini track kill yang worth it banget kalau menurut gue di sini. Dari Archangel, karena tadi Tori udah ketinggalan juga. 1 lawan 2 masih dapat dua-duanya. Masih dapat, menurut gue bagus banget di sini. Not bad. Tapi Orsa Baroka tadi menurut gue juga bagus ya, dimana dia plannya adalah dia paksa di atasnya, tapi di bawah juga di pressure. Menurut gue ini bagus banget sih menurut gue, karena mereka jadi punya plan B di sini. Dan menurut gue kali ini Orsa Baroka lebih rapi dalam artian dia tahu nih untuk mengcounter misalnya kayak oke ini nggak berhasil nih, mereka punya plan B. Menurut gue ini bagus banget sih dari Orsa Baroka. Betul sekali, dan lu harus lihat tadi Emily-nya di lock di bawah tower masih bisa hidup sampai belakang, itu gimana caranya? Aduh, tapi sekarang sepertinya udah fight lagi, Shinpo sepertinya terjebak dalam Death Embrace, pelukan kematian dari Joker dan harus pulang begitu saja. Tapi sekarang kita lihat Decoy juga udah mengeluarkan Eye-nya, Magic Eye-nya di sana. Hound udah terbang dengan cukup parah dengan dari Bibibib masih mencoba buat fight. Gimana caranya Kriknak melawan penari kupu-kupu di sana sepertinya agak tidak mungkin. Tapi juga kita lihat berarti sekarang ini udah fight buat objektifnya lebih balance lagi sih. Menurut gue sekarang akhirnya Arc X walaupun pressure-nya masih menurut gue cukup baik ya, masih bisa mempress IW, tapi IW dengan komposisi yang ini bisa cukup banyak meng-counter gameplay dari Arc X nih. Bener. Dan kalau lu perhatiin dari sini ya, gue merasa Archangel kurang rapi sih di game kedua ini. Berapa kali lu lihat dari berapa kali miskom terjadi, terlalu masuk di sana, dan ketika mereka tadi mendefend atas juga bawahnya tadi ketinggalan, berhasil diambil, dan kali ini juga mereka akan coba di-secure oleh dari tim dari Orsa Baroka. Tapi gue gini loh, intinya adalah gue melihat gini, secara komposisi kita harus sepakat ya, dimana Archangel lebih unggul di sini dibanding Orsa Baroka. Cuman eksekusinya gue bilang sangat bagus dari Orsa Baroka, sedangkan Archangel tadi banyak banget mistake kalau gue bilang yang sebenarnya gak perlu mereka lakukan gitu loh. Tapi menurut gue ini jadi kerugian aja sih kalau gue bilang dari Archangel 18 ini, dan Holy Dragon disegel oleh seorang Human OP. Yap, di titik yang lain sebenarnya sadar nggak sadar lu kalau lihat tadi bahkan di game yang pertama tuh Mamba cepet banget rotasinya, tapi di game ini enggak. Karena ya oke, dia punya Mina gitu loh. Maksudnya Mina kan emang juga nggak bisa follow up segitu cepatnya kan. Tapi ya itu menurut gue yang memberikan difference yang cukup besar untuk tim Arcade 18 gitu.
Benar bahas ini. Tapi kalau kita lihat juga nampaknya dari AC12 nampaknya masih cukup pede ya untuk melakukan pressure ke arah invasi jungle ke arah dan also Baroka. Dan kita lihat sini juga nampaknya Archangel akan mencoba untuk nge-push ke arah bottom lane. Cuma nampaknya nggak akan bisa berapa-apa karena pasti yang di-defense oleh Echo. Tapi kita sini Human OP membatang di kondisi ke arah dari Mamba. Benar kita nampaknya nggak akan ada perlanjutan karena emang cuma mengganggu ayah sih. Dan kita lihat atas ini juga akan coba di-push aja oleh seorang Joker atau dari Omen ya. Mencoba nge-push ke arah dari top lane tapi udah dijaga juga oleh Emily. Dan kali ini pressure kali ini diberikan oleh Soal Baroka kepada AC-15. Nge-press ke arah mid. Tor akan coba diambil sini dan Omen. Dan time pressure connect dengan Simpo. Simpo gak bisa kemana-mana. Hartuma di sana oleh Yolo juga. What a play. Combo yang banget Dead Ember benar dengan rasnya. Tapi kita lihat sini. Harus mundur sini tapi kita Human OP. Terlalu maju. Nggak bisa di sana harus mundur. Decoy mengejar kali Jokernya. Di Uber. Double trouble. Connect di sana. Tapi nggak terlalu sakit karena Omen tangan tapi ditarik lagi. Menggunakan hitam kita sini dari Joker. Masih kena mencoba menjaga lagi karena Emily Hayatnya datang, siap di sana menjual kelas Hurricane Toss ya, tapi nggak akan ada pelanjutan. Dan ya menurut gua sini eksekusi yang bagus oleh Soal Baroka, tapi Human OP kedua kalinya menurut gua kembali terlalu overcommit. Yes, betul sekali. Dan ini sekali lagi ya, ini sih gue sih sebenarnya masih jujur seperti yang tadi kita bilang, gue sebenarnya masih suka banget komposisi Mina di sini. Tapi sekarang kita lihat juga ada fight yang menurut gue tidak harus dilakukan oleh Yolo. Ngapain kamu petinju satu lawan kecoa gede begitu, udah gak mungkin. Tapi sekarang kita juga udah double trouble yang terbang tapi gak kena ke arah siapa-siapa. Decoy juga sama Human OP udah mulai coba untuk cari-cari celah untuk berantemnya di sono. Ini menurut gue balik lagi, di mana timingnya Mamba sempurna, ini akan jadi gamenya sekali lagi kembali lagi buat Turkish 18. Yes, tapi sekali lagi AIW Barokah pun masih benar-benar cakep banget. Dari tadi mereka permainannya itu menghindari Mamba sebenarnya malah kan. Benar. Jadi ini tuh udah cakep banget mereka mainnya, tinggal tunggu aja power spike-nya dari Wanzi. Kalau udah kayak gini, dari situ baru bisa di-create menurut gua momennya dari Artex. Ya benar juga sih. Tapi maksud gue Soal Baroka ini juga harus juga jangan terlalu jumawa juga sih menurut gue. Oke, gue tahu di segi early dia lagi unggul saat ini, early limit bahkan lebih unggul dari Soal Baroka. Cuma mereka juga jangan sampai overcommit sih, karena mereka harus juga merespect juga sih damage yang dipunya oleh dari AC-18, karena mereka punya plan untuk di early, mid, dan juga late game ya, yang harus di-respect. Dan Infinite saya akan di-secure oleh bibip dari Landor ya. Kita sini Decoy, betul di-Uber sini oleh Human OP, tapi belum bisa tumbang karena Emily, inilah alatnya Emily. Dan kita lihat sini pun juga nampaknya Holy Dragon udah hidup lagi dan akan coba di-secure, tapi Archangel siap dengan trapnya di sana. Human OP mencoba ngecek, tapi kita lihat sini Haon bersama Mamba, duet combo-wombo akan siap di-secure di sini. Dan kita lihat nih, apakah Soal Baroka bakal terpancing? Tapi nampaknya enggak nih Zelta, karena Human OP masih mengganggu dan merusak trap yang dipunya oleh Mamba. Dan Haon dan Holy Dragon coba di-secure oleh Soal Baroka. Tapi ntar dulu, ada Simpo juga nampaknya belum membiarkan melepas gitu, tapi oke, udah nggak bisa. Dan Holy Dragon akan di-secure oleh Soal Baroka dan zoning yang keren banget oleh Soal Baroka. Ini yang harusnya terjadi oleh Soal Baroka dari game pertama. Mereka harus perhatiin Mambanya ada di mana, gitu kan. Dan di sini menurut gue Mambanya perhatiin ada di mana. Ketika Mambanya nggak ada, mereka nggak bakal berani kemana-mana kecuali Human OP-nya yang buka map duluan. Dan ketika Mambanya udah ketahuan ada di mana, baru mereka gue baru bisa ngambil objektif, baru gue bisa pilih decision gue mau ngapain aja gitu kan. Dan itu menurut gue jadi satu hal yang cantik buat tim Soal Baroka. Berarti mereka di sini pun masih bisa dapetin objektif, masih bisa menyeimbangkan gaya permainan mereka, bahkan dengan Archangel 18 yang tadi kita lihat bahkan di game pertama tuh terlalu strong sih menurut gue kan. Yes, betul banget. Human OP di sana kembali ke culik, tapi nggak masalah karena tukerannya dengan tower tuh. Jadi dua tower di side lane, 3 tower bahkan tadi kan buktinya udah keluar duluan kan. Jadi ini pressure towernya menurut gue ini worth it sih, worth it banget sih, sangat worth it. Soalnya gini, gue tuh tadi di menit 11 tuh gue juga mikir, ini bahkan Artex yang udah mulai tertekan kayak gini aja pun masih bisa main dengan cukup baik, di mana gak ada yang bisa kena pressure gitu loh. Maksudnya mereka pun gak bisa pressure tower keduanya. Tapi ternyata ketika mereka udah mulai dapat, IW udah mulai dapat infonya dari Artex itu ada di mana-mana aja, mereka bahkan bisa meruntuhkan 3 tower sekaligus ya kan. Benar. Permainan cantik dan udah ada Embrace dan udah ada Dominion juga yang keluar dari bibit. Masih coba maju mundur tapi gak bisa karena Joker dan bibit udah terlalu kuat di sana. Benar, karena ini bentar lagi masuk ke late game dan secara network pun juga memang bibit yang paling tinggi di sana. Betul. Jadi menurut gua ini udah mulai sakit ya Landor ya, dan harus udah mulai di respect pastinya. Dan menurut gue kali ini
apa ya, All-Star mainnya rapi, kali ini rapi, jauh lebih rapi dari game pertama. Objektif mereka tahu apa yang mereka incar, dan tadi Human OP pun juga membuka ruang yang sangat baik di sini. Dan tapi maksud gue di sini, Human OP kali ini bagus, sama Martin komunikasi jalan. Kalau tadi kita akui itu mistake dari Human OP karena terlalu masuk ke dalam di sana. Tapi kali ini bagus karena dia komunikasi, gue masuk, lu ambil towernya ya, dan kali ini berhasil banget. Dan menurut gue ini juga pemilihan item yang bagus, dimana Rush-nya bener-bener fokus buat burst-nya aja, sedangkan yang bikin anti regen itu bener-bener omennya. Jadi kalau lu mau ada Mina ya, kalau Minanya ada di map itu omennya udah harus siap, dan ini menurut gue menjadi satu planning yang sangat cantik dari tim Oliswell Barokah, dimana juga ada 2 Fafnir Talon yang dipakai sama Elandor dan juga Hayate buat bener-bener nge-burst down Decoy, karena tadi Decoy tadi tuh bener-bener tebel banget kan, dia bener-bener gak bisa dipenetrasi darahnya, jadi bener-bener sakit banget. Dan juga ada Mina, udah ada 2 Fafnir, dan sekarang kita lihat juga udah ada Embrace yang keluar. Shinso harus peregang nyawa di sana, dan Decoy sekarang berada dalam masalah karena 5 orang dari player Oliswell Barokah udah mulai mendapatkan 2 orang, tapi udah mulai kena split push aja Mamba Mahound, walaupun mungkin masih belum bisa ke core tower, ke high ground tower, tapi nggak apa-apa, udah cukup untung. Tapi sekarang kita lihat juga 4 orang dari tim IW udah mulai maju, Human OP udah mulai kaya. Banget di sana, tapi YOLO harus terdark Dominion dan terburst down di sana di Liga. Tapi nggak apa-apa sih ya, worth it sekali lagi karena ini udah dapat tower 3 di mid ya. Menurut gue ini bagus banget, dan tadi pun juga menurut gue dari Oliswell Barokah bagus banget ya, dia mencoba untuk konteksnya saat mereka tahu di bawah Kernaknya nih, Kernak bersama dengan Mina, tanpa Mina yang nggak bisa ngapain juga di sini. Jadi makanya Oliswell pede untuk ngawar tadi, dan membuat tadi menurut gue permainannya rapi banget, dan Dark Lord Slayer akan coba di-secure, tapi kita jauh datang sedikit terlambat, dan kalau menjadi bersama di bibir, tapi bibir Tuba terus hidup kembali, akan coba diincar di sini, melarikan diri, tapi tak sini, oh my god, Hayate-nya sakit banget, tapi kita sini dibalas lagi, kali ini oleh dari Laville. Inilah momennya, inilah panggungnya untuk Laville mengejar sini, satu tumbang dari Echot, dan kita sini Joker harus melarikan diri, dan ini harus beri respect. Late game, war besar, Mamba campur dari Wanzi, dari Laville, itu sakit banget Zelta. Nah makanya tadi kan gue udah bilang, ini tinggal nunggu Laville jadi, dan Mambanya dapat momen. Dan kelihatan, Mambanya udah mulai dapat momen, dan itu yang terjadi. Sekarang kita lihat juga Decoy udah mulai ketangkep di bibib. Human OP dan juga Joker mencoba buat burst down Decoy di sana, masih setengah darah, terlalu tebel, Ratio udah keluar, dan YOLO lupanya bisa. Oh my god. Dan sekarang ada war yang besar, Human OP benar-benar mencoba bertahan dari 1 lawan 3 orang. Aduh gila, sakit banget, benar-benar war yang pecah banget. Itu terjadi dalam beberapa detik dan di mana-mana. Gimana cara kita lihat kalau kayak gitu? Benar, tapi gue bilang sekali lagi ini worth it karena Wanzi-nya tumbang di sana. Jadi menurut gue nggak masalah, dari Oliswell Barokah masih oke banget, dan mereka masih mengambil kendali dari game ini. Cuman ini akan berpotensi late game banget nih. Gue mulai membayangkan nih bakal 20 menit ke atas. Betul. Ini 17,5 menit, matinya 2 dari kedua belah tim ya. Pasti kita akan nunggu sampai menit ke 18,5 baru bisa mulai fight lagi. Iya nih, hari ini kenapa saya harus dibuat ini ya, males terus ini. Waduh, repot ya. Karena Joker maju ke depan, kasih badan. Belum dikeluarin, sabar dulu. Nunggu dulu. Dan menurut gue, oke, dia sabar banget ya. Dia nampaknya bener-bener pengen ngasih ke Hound-nya maybe, atau nanti ke Laville ketika ada, dia bener-bener gak mau ngeluarin sampai Mamba cabut dulu. Betul sekali. Mamba, lu pergi dulu. Ini bener-bener Dark Lord Slayer-nya juga tebel banget sih ya. Oh iya. Bener-bener tebel banget tuh. Dari tadi masih bertahan di setengah darah, bener-bener sekarang patch 4 Dark Lord Slayer di menit ke-15 benar-benar worth it banget, karena dari tadi kita lihat mereka pun masih bertahan gitu ya. YOLO masih mencoba maju mundur, aduh, Dead Embrace yang keluar dari arah Joker masih mencoba tim bersama, tapi Decoy sekali lagi terlalu tebal. Itu hero apa sih? Itu tante-tante apa sih? Dan sekarang langsung neraka dikeluarin sama tim dari Argentina. 2 orang harus tumbang dari tim IW Barokah. 3 orang bahkan. Ya ampun, cuma tuker Decoy. Itu ibu-ibu apa sih? Kenapa tebel banget sih? Cuma tuker 1 pakai 3 orang loh. Wah. Bahas ini ya, ini emang momennya udah pas banget. Pokoknya selama ada Mamba, sama ada Wanzi, itu pasti menang war pasti dari cuma 19 ini. Dan kali ini juga emang karena ada late game, pasti 19 akan lebih berhati-hati lagi, akan lebih nunggu Mamba, karena emang Oliswell selama ini punya menghindari Mambanya. Dan kali ini ya oke nih, mereka mau coba nge-push karena 3 pemain bertumbang, tapi menurut gue juga mereka nggak bakal bisa push lebih lanjut ya. Artinya apa?
ini bakal sangat lama game sangat lama. Ini Dan bakal sangat lama. Menurut gue ada satu loh Bang AEW Barokah, dan gue juga baru sadar YOLO ini cuma ke satu player. Benar. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa nyulik Lorion, lu nggak bisa nyulik Laville, dan itu ada di fight yang gede, Rush ini sekarang kerjanya sama kayak Kriknak nih. Di dua tim yang berbeda ya. Rush ini kerjanya adalah ngeculik, nge-burst down, dan Hound ini sama. Kriknak ini kerjanya sama. Jadi mereka punya tujuan yang sama, cuman Kriknak ini drone dropnya area gitu loh. Dan lebih bisa diarahin, ngerti kan? Tapi sementara Rush ini lebih ke arah pick off ke satu hero lah setidaknya. 1 hero sampai 2 hero yang benar-benar ketangkap di area Odin Face-nya dia. Dan ini akan menjadi sisi yang sulit buat YOLO. Kenapa? Karena ya kayak tadi, lu kalau misal di fightin kayak tadi, Mambanya yang dateng, decoy-nya yang dateng, lu Odin Fist decoy, gak berasa apa-apa bos dari tadi. Benar. Dan ini kali ini pun juga dari Acel udah lebih merespek ya, dimana Mamba ini jadi hadir di setiap war. Betul. Karena kalau lu tadi perhatian di awal tadi juga dari Mamba kan emang berapa kali nggak bener-bener hadir di war, sekali 2 kali hadir lah. Cuman kali ini nampaknya dari Mamba bener-bener hadir di setiap war karena dia tahu Mamba ini kunci pentingnya. Dan ketika Mamba berhasil melock 2-3 hero, Laville disitulah panggungnya buat dia untuk bisa merajai, me-wipe satu tim di sana. Dan menurut gue kali ini dari tim All-Star Barokah benar-benar harus berhati-hati, hindari Mamba sejauh mungkin. Dan dia nampaknya mencari formasi sekaligus mengetrap juga nih. Dan ini bakal jadi bagus banget. Tapi nampaknya nggak bakal ketemu lagi karena emang ya masih coba balik aja. Dan Mamba akan langsung recall balik aja, tapi belum, kayaknya masih lihat-lihat dulu ya. Dan sekarang kita lihat ini Blade of Eternity-nya udah 3 yang dimiliki oleh All-Star Barokah. Tapi dari sisi Arcade 14 udah mulai ke arah 3 juga sih. Dan ini kayaknya kalau misalnya mereka farming sekitar 1 menit lagi, mestinya udah 5 orang dari Arcade 14 punya Blade of Eternity. Menurut gua Arcade 14 lagi nungguin kalau mereka semua punya Blade of Eternity. Karena dengan kayak gitu, kalau misalnya mereka matinya tuker-tukeran, mereka bakal bisa tuker-tukeran balik siapa yang ngasih damage dan siapa yang tahan damage-nya. Dan ini akan jadi menarik. Karena tuh, Lorionnya juga sebenarnya masih nungguin Blade of Eternity tuh. Tapi bahkan di titik dari All-Star Barokah udah ada dari belum ada yang masih punya Blade of Eternity masih 3 orang. Dan sekarang kita lihat juga udah ada Mamba sama Decoy bener-bener langsung masuk dengan begitu gagah berani, gak ada takut-takutnya, bener-bener maju tuh. Gila, itu Decoy apa sih? Kenapa lu lempar shuriken itu langsung seperempat darahnya ke heal? Gimana coba ceritanya ini? Itu benar-benar sakit banget sih. Dan kita juga pakai Arcade punya langsung gue. Kita sudah serang hal coba ngecil karena human OP. Cuma nampaknya belum bisa ditumbangin. Dan kita masih melihat sini nampaknya masih kedua tim sama-sama mengitari dari Dark Lord Standard. Karena ini bisa menjadi penentu banget ya. Karena dengan satu Dark Lord ini bisa diambil, bisa membuat pressure tuh jadi beda banget. Dan menurut gue nih kali ini kedua tim sangat-sangat merespek ya. Mereka nggak ada yang masih dari bawah maju, tarik keluar aja. Dan menurut gue ini masih bakal lama sih. Gue masih melihat ini bakal mencapai 26 menit, kecuali ada mistake terjadi. Ini mereka bener-bener disiplin momentum banget sih. Kalau yang gue lihat, kedua tim ini sekarang lagi menunggu untuk disiplin momentum, di mana harus ada 5-5-nya di situ. Kalau misalnya itu kondisinya terpenuhi, baru mereka bakal mulai berani jalan. Karena kalau misalnya mereka nggak punya 5-5-nya di situ akan jadi susah. Tapi sekarang kita lihat dari arah positioningnya, AEW Barokah udah bener-bener Arcade 18 udah megang ke arah Dark Slayer, udah mulai sembunyi-sembunyi. Wanzi udah ada di bush buff merah, Lorion di bush L kiri, ada Emily juga di bush dekat tower DS. Dan sekarang ini jadi positioning yang menurutku menarik karena kita lihat bahkan dari AEW Barokah sepertinya tidak terlalu memperhatikan ke arah DS karena Hayate-nya pun masih ada di bawah gitu loh. Jadi ini pun masih menunggu dan masih coba lihat-lihat dulu. Gue mesti cari info siapa yang pressure-nya bisa gue dapetin. Tapi sekarang kita lihat Hound udah mulai ada di sana tapi nggak kena juga drone dropnya. Mulai ditarik sama Mamba dan dari double trouble tapi nggak kena siapa-siapa. Dan Joker udah mulai pukul-pukul Mamba menjoker pukul-pukulan, gak ada siapapun yang bakal mati di sini. Tapi juga Flicker Death Embrace-nya nggak kena ke Hound. Salah satu skill shot yang miss. Ini pasti bakal dihitung lagi sama kedua tim. Siapa yang harus dilawan dan apa yang harus dilakukan. Tapi kita lihat ada big wave di atas yang digiring oleh YOLO di sana. Udah mulai agak kebingungan dari kedua belah tim. Fight-fightnya udah mulai agak terpisah. Dan sekarang kita lihat Shinfu udah mulai mencoba berfollow up aja ke arah Decoy. Tapi masih belum ada apa-apa. Belum bisa ngapa-ngapain. Gue udah bilang ini pasti bakal 25, 26 bakal lebih. Karena mereka pasti bakal nunggu mistake di sini. Karena menurut gue kedua tim sama-sama udah seimbang. Meskipun gue tahu mungkin masih pressure lebih di arah Arcade 18 ya. Dimana dia, masih lebih bisa ngasih pressingnya ke arah All-Star Barokah maksud gue dari Arcade 18.
di sini. Tapi kalau kita lihat juga, ya tapi tower atas berarti di secure, nampaknya itu kena script. Karena tadi big wave-nya sampai 3. Big wave banyak, betul. Cuman kalau kita dari Human OP masih maju ke depan. Untuk ngasih badan juga nampaknya masih mencari informasi. Sementara Yolo pun juga masih menyicil aja. Pelan-pelan banget ini. Pelan-pelan banget ini, berdua sabar banget. Dan Human OP di sana, hati-hati di sana, udah setengah darah. Harus juga merespect juga sih damage yang dipunya oleh Lorion. Lorion masih sakit. Sekarang Blade of Eternity-nya Arc X sudah 5. Udah 5. Jadi ini udah pasti mereka bakal lihat. Semuanya udah punya burung kecil ya kan saya. Dan kena double trouble-nya langsung masuk. Double trouble. Darah Yolo masih coba tapi datang masih tiga di sana. Betul sekali dari Memba. Memberikan badan juga dari mereka ada Oza Baroka. Headshot dan Enchot di sini bakal tertumbangkan di sana. Langsung hilang 3. Joker punya kolom berikutnya akan diincar seperti Aceh. Yang ada korban jiwa sama sekali. Dan inilah momentum untuk kemenangan buat Arsenal 15-2 lawan 5. Mama Flicker narik karena bibip nggak bisa. Harus tumbang 50 detik. Dan Joker pun juga sendirian 1 lawan 5. What are you doing? Udah nggak bisa. Dan menjadi kemenangan untuk Archangel 18. 1 mistake dibayar habis dan kemenangan buat Archangel 18 duduk di game kedua. Oh my god, itu benar-benar perfect banget gak sih, double trouble-nya perfect. Starinatnya kena 3 orang. Gila. Wow, itu makanya momentum perfect moment di mana mereka punya BOE dan seperti tadi